Israel telah jatuhkan 5.500 bom di negara-negara Arab. Data baru menunjukkan pesawat-pesawat tempur Israel telah melakukan ratusan misi di Timur Tengah dan menjatuhkan ribuan amunisi ke negara Arab selama 5 tahun terakhir. Komandan Angkatan Udara Israel, Maijen Amikam Norkin, mengungkapkan kampanye udara brutal yang telah dilakukan oleh Israel dengan impunitas yang hampir menyeluruh melalui data drop. Sejak 2017, pesawat Israel menghantam sekitar 1.200 target, menjatuhkan dari langit lebih dari 5.500 amunisi dalam 408 misi, termasuk pemboman brutal di jalur Gaza pada 2021 yang menewaskan lebih dari 250 warga Palestina. Serangan itu juga telah menghancurkan infrastruktur sipil di landasan yang terkepung selama pemboman yang menempatkan jalur Gaza pada risiko kelaparan dan penyakit. Sebagian besar serangan Israel terjadi di Suriah, di mana negara Zionis itu berusaha mencegah Iran mendapatkan pijakan di selatan. Sementara Israel bersikeras bahwa mereka menargetkan fitur militer, mencegah penyelundupan. Warga sipil sering terjebak dalam serangan udara, seperti dikutip dari Al-Arabi. Sebelumnya pada bulan Maret dilaporkan bahwa 2 warga sipil tewas ketika jet Israel menghantam sasaran di dekat Damaskus. Israel menggambarkan kegiatannya di Suriah sebagai kampanye perang antar perang. Rezim Suriah memiliki pertahanan anti pesawat tua buatan Rusia yang tidak mampu bertahan melawan jet Israel berteknologi tinggi. Ada juga laporan bahwa perwira Rusia memberitahu operator Suriah tentang pertahanan udara yang lebih maju untuk mundur selama serangan Israel. Pertahanan udara rezim Suriah secara tidak sengaja menembak jatuh sebuah pesawat Rusia selama serangan udara Israel pada tahun 2018. Pesawat Israel juga digunakan untuk efek yang menghancurkan selama serangan Israel di Gaza pada Mei 2021. Menurut PBB, selama serangan itu 260 orang di Gaza, setidaknya 129 dari mereka warga sipil, termasuk 66 anak-anak tewas. Pemerintah setempat melaporkan bahwa 2.400 unit rumah menjadi tidak layak huni, sementara lebih dari 50.000 unit rusak, lebih dari 2.000 fasilitas industri, perdagangan, dan jasa hancur atau rusak sebagian. Video serangan Israel ke Gaza bukan dari Rusia ke Ukraina. Rekaman rudal yang menghantam gedung dan direkam wartawan disebut-sebut diambil di Ukraina. Rekaman yang menyebar di media sosial itu diberi keterangan yang mengklaim bahwa kerusakan tersebut disebabkan rudal Rusia. Padahal dari hasil penelusuran faktanya tidak begitu. Luar biasa hebatnya, rudal Rusia bisa milih gedung yang akan dirontokkan. Gedung Kementerian Pertahanan Ukraina diratakan dengan 3 rudal dalam sekejap waktu. Begitu penggalan narasi yang diunggah di akun Facebook Marta Della pada 20 Maret 2022. Bukan hanya itu, keterangan lain juga menyebutkan sebelum meluncurkan rudal, pasukan Rusia melakukan 2 hal. Pertama, memberitahu wartawan asing untuk mendokumentasikannya di dekatnya. Kedua, memberitahu orang-orang di gedung untuk mengungsi keluar gedung. Informasi ini tentu tidak masuk akal sebab situasi bangunan tidak memperlihatkan kondisi Ukraina yang masih memasuki musim dingin. Video tersebut tampak diambil saat musim panas. Lantas, apakah serangan dalam video itu terjadi di Ukraina? Berdasarkan penelusuran, serangan dalam video tersebut tidak terjadi di Ukraina, melainkan di Gaza, Palestina pada 2021. Salah satu yang mengunggah informasi itu adalah akun Twitter Alice Chambers pada 14 Mei 2021. The moment the Al-Soruk Tower was struck in by Israeli airstrike on May. This video was captured and posted to
IG by Omar al-Serwafi and so the initial strike. Begitu keterangan, Anda dapat melihatnya di bit.ly di Gaza 2021. Portal berita Al Jazeera juga mengulas serangan udara Israel ke Gaza tersebut. Ulasan 13 Mei 2021 itu menjelaskan bahwa Israel menyerang 3 blok menara di jantung kota Gaza dalam 24 jam. Serangan tersebut meratakan 2 blok, menghancurkan bagian lainnya. Selama berhari-hari, jet tempur Israel telah menargetkan beberapa bangunan penting di jantung kota Gaza, meratakan setidaknya 2 blok bertingkat termasuk menara Al-Soruk. Bangunan itu adalah salah satu blok menara tertua di jalur pantai dan salah satu landmark paling terkenal. Dibangun pada 1995, gedung tersebut menampung banyak saluran TV dan kantor media. Pepatah populer mengatakan bahwa setiap jurnalis di Gaza pernah menghabiskan waktu di gedung itu pada satu titik. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, setidaknya 83 warga Palestina termasuk 17 anak tewas, ratusan korban lainnya terluka sejak Israel memulai serangannya pada Senin 13 Mei 2021. Faktanya, video wartawan merekam rudal yang menghantam bangunan itu diambil di Gaza, bukan di Ukraina. Serangan tersebut merupakan serangkaian rudal pesawat Israel yang menyasar pemukiman warga Gaza. Ulama besar Palestina peringatkan Israel atas provokasi di Al-Aqsa. Mufti Yerusalem Syekh Muhammad Hussein memperingatkan konsekuensi yang mengerikan jika orang-orang fanatik dari pemukim Yahudi melanjutkan tindakan provokatif mereka di Masjid Al-Aqsa, terutama selama bulan suci Ramadan yang akan datang. Dengan datangnya Ramadan yang dimulai pada awal bulan depan, ribuan muslim diperkirakan akan hadir di Masjid Al-Aqsa selama berjam-jam untuk beribadah. Syekh Hussein memperingatkan mengizinkan pemukim Israel untuk terus hadir di tempat suci muslim selama bulan ini dapat memicu masalah. Dia juga khawatir mungkin merupakan awal dari niat jahat dari otoritas pendudukan Israel. Pemerintah Israel akan bertanggung jawab atas semua konsekuensi dari keputusan mengerikan yang meningkatkan dan memicu kebencian serta permusuhan di wilayah tersebut sebagai bagian dari upayanya untuk mengendalikan Masjid Al-Aqsa. Menteri Keamanan Publik Israel, Omer Barlev, kemarin mengatakan pemukim Yahudi akan bebas berada di Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan, sama seperti hari-hari lainnya. Hal itu meningkatkan kekhawatiran bahwa kehadiran kaum Yahudi fanatik dapat menimbulkan gesekan dengan ribuan umat Islam yang akan berada di masjid pada waktu yang bersamaan.